Hmm. Maaf, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Edisi istirahat dulu ya sebentar. Gitu. Kalau biasanya mulai dengan kopi ini mulai dengan teh. Ini saya lagi ngirit suara nih karena lagi sakit tenggorokannya. Mudah-mudahan bukan COVID sih. Kayaknya sih bukan, perasaannya aja ya. Tapi biasalah ya, kena flu biasa. Semalam juga nggak bisa tidur karena batuknya ya. Terus jadi pagi ini lemes juga. Tadi ikut meeting, terus habis itu ya terpaksa istirahat tidur. Ini baru bangun tidur. Ya biasalah ya, kegiatan seterusnya. Nah ini sebentar lagi mau tiduran lagi nih. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu ya. Kalau dalam kondisi seperti ini tuh biasanya saya beristirahat sambil kesukaan saya tuh ya baca atau dengarkan. Kalau sekarang ada tambahan lagi yaitu nonton video aja, nonton video di TV. Nah, cuma ya itu ya biasanya ketiduran sih. Baca juga saya agak susah ya, karena dulu saya senangnya baca buku ya, karena ini pakai kacamata. Nah, ini yang bikin gara-gara kalau dulu kalau nggak pakai kacamata asik banget ya, saya langsung bisa baca buku. Kalau gini tuh susah kacamata tuh susah. Jadi kalau baca buku ini ya, baca buku tuh gini susah. Terus kalau lagi ini sekarang lagi mendung, hujan lagi di Bandung, biasanya gelap gitu. Jadi bacanya susah. E-books mungkin nolong ya, e-books ya, karena fontnya bisa digedein segala macam ya. Tapi bawanya tuh kalau baca buku gini tuh capek sambil kan saya sambil tiduran ya. Ntar lagi kan tiduran lagi baca gini tuh capek. Kalau buku gini kan enteng banget ya. Nah, yang kalaupun video yang saya tonton juga dokumenter ya. Saya tuh sangat iri dengan adanya banyak cerita-cerita dokumenter segala macamnya dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah saya nggak masalah ya dalam bahasa Inggris. Jadi saya senang mendengarkan itu dalam bahasa Inggris ya. Yang ini kesedihan saya itu adalah kenapa nggak ada video-video kayak gini yang dalam bahasa Indonesia. Untuk satu mungkin ya ini ada pepatah yang mengatakan untuk satu orang yang memahami bahasa Inggris di Indonesia mungkin ada 10 atau 100 orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Mereka tidak punya akses kepada cerita-cerita yang bagus-bagus ini tadi. Cerita-cerita ini cerita-cerita real, dokumenter tentang misalnya tadi saya nonton The Age of AI, Rainman Function atau apa tadi? Terus ya ini ya, oh ya Rabu ini saya harus bahas tentang ini ya, tentang the new thing. Akhirnya saya lihat-lihat dulu tentang si pengarangnya Michael Lewis. Dia cerita tentang COVID di Amerika ya, kegagalan atau kesalahan Amerika dalam kelemahan Amerika dalam menangani kasus COVID. Tentang Big Short dan seterusnya. Jadi banyak topik-topik yang menurut saya itu pantas untuk diceritakan ya, dieksplorasi lebih dalam. Jadi membuat buku. Kalau buku nggak suka, orang Indonesia kan nggak suka buku ya, maka kita harus buat banyak video-video yang menceritakan, mendokumentasikan ilmu tadi gitu ya, dengan data tentunya ya. Jadi bukan hanya sekedar opini saja, tapi harusnya ada data yang bagus ya, sehingga video-video itu menjadi sumber pencerahan. Nah ini yang saya ingin dorong itu dengan video-video saya seperti itu ya, bukan hanya sekedar rame-rame itu ya. Saya kan nggak peduli tentang rame-ramenya gitu ya, bukan mencari penonton atau apa, bukan ya, karena saya tidak tertarik dengan itu juga. Tapi problemnya kalau saya itu kan kebanyakan apa yang saya ceritakan ini kebanyakan opini ya, karena meskipun itu betulan fakta kan harus digali dulu faktanya. Saya nggak punya tim ya yang menggali fakta, menampilkannya menjadi data yang benar, sehingga ketika saya bicara itu lebih akurat lagi ya, opini yang didukung dengan data fakta gitu. Nah saya lihat tadi misalnya PBS juga bukan sesuatu organisasi yang besar, itu ada organisasi yang kekurangan uang juga ya, tapi mereka bisa menghasilkan video-video yang keren-keren ya, film-film yang keren-keren, dokumenter-dokumenter yang keren-keren. Saya rasa di Indonesia juga harusnya demikian gitu. Kita banyak, saya lihat-lihat ya, banyak dokumenter di Indonesia bagus ya tentang Indonesia ya, tetapi tentang science and technology ya di luar sana, dan mungkin juga arts ya, itu harusnya lebih banyak lagi ya cerita-cerita itu, sehingga kita bisa belajar tentang ini. Storytellernya juga kita kurang ya. Kayak apa? Kalau Anda cerita tentang dunia hewan, siapa coba yang di luar negeri?
ya. Itu saya senang sekali kalau dengar si siapa namanya, sebentar saya google dulu. David apa namanya, David Atkinson, David Attenborough ya. David Attenborough itu kalau udah cerita tentang hewan-hewan ya, David Attenborough keren amat itu ya. Ini tuh orangnya itu tidak ingin menonjolkan dirinya, tetapi ingin menceritakan story-nya. Itu yang saya suka ya, story-nya ya. Aduh, kalau cerita tentang binatang itu ya, seolah-olah kita dibawanya mengikuti perjalanannya dia ya. Ya, dengan tentu saja itu dengan penuh kesabaran ya orang-orang buat videonya. Ada hal-hal yang lain juga demikian gitu ya. Jadi bukan mencari ketenaran ya, dia bikin mencari ketenaran dalam artian saya ingin supaya tetap populer ya, tapi story-nya be told and be listened to gitu ya. Cerita-cerita yang saya ceritakan itu ceritanya bukan Budi Raharjonya, ceritanya itu bisa dikenang, bisa diinikan, dijadikan pelajaran gitu ya. Ya, it doesn't matter Budi Raharjonya gitu, tapi ceritanya tadi ya. Itu yang ingin saya bawakan ya. Di saya sebetulnya udah ada beberapa. Saya tadinya kalau sehat tadinya ingin melanjutkan banyak hal. Ini harus meriksa tugas mahasiswa, harus nyarikan tugas mahasiswa, masuk nilai segala macam, ini banyak administratif yang nanti harus saya kerjakan nanti malam. Ini saya habis ini saya istirahat lagi dulu, baru nanti malam kerja lagi. Ya semangat tetap kerja ya, tidak mengeluh ya. Saya melihat banyak orang-orang yang hebat itu ya, yang hebat sekali kerjanya, kerja keras itu ya. Dan orang-orang juga tidak tahu bahwa di belakang misalnya saya ngajar atau menjadi ini menilai segala macam, mereka tidak tahu bahwa saya sedang sakit sebetulnya ya untuk melakukannya itu. Tapi untuk apa juga ya berkeluh kesah gitu ya. Ya sudah, kita deliver aja ya dengan kerja yang lebih keras, yang lebih, ya orang bilang work smarter hard, kalau saya ya hard ya, work harder ya. Smartnya cuma segitu ya, hardnya aja lebih hebat lagi. Saya tadinya pengen melanjutkan codingan saya tuh ya, cerita tentang codingannya karena di sini nyangkut ya. Tapi begitu ya, coding berhenti dulu gitu ya, jangka panjang deh. Terus cerita tentang saya lagi mau buat tadi tuh ya, penjelasan tentang kriptografi, misalnya DV Hellman ya, key exchange tadi saya udah punya ide di kepala saya, belum dituangkan juga, keburu sakit ini. Karena itu tadi ya, kadang-kadang lemes saja gitu ya. Jadi pengen tidur kalau itu. Ya saya nggak maksa juga kalau kayak gitu ya. You have to know what your body says ya. Badan saya bilang, istirahat. Oke, saya istirahat. Ya drop everything, tidur. Ya caranya ya tidur. Gimana lagi ya. Ini juga, ini ngabisin dulu. Nanti saya ngopi lagi sih, pengen ngopi. Ngopi udah 1,5 gelas. Balik lagi ya. Topik-topik saya ini ya. Kalau Anda punya tadi ya tentang story-nya, storytellernya juga ya. Kita sangat kekurangan orang storyteller. Saya udah lama nih nggak lihat guru Gembul ya, pengen lihat lagi sama Pak Dul juga ya. Saya belum lihat lagi. Kalau drum saya senang juga si itu ya, Yowi Iqbal ya, drum and drums. Kan nanti saya lihat storytellers yang lain. Semoga makin banyak ya, kalau kita bisa punya 1000 storytellers, itu udah hebatlah khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia ya. Gitu dulu ya, saya istirahat dulu. Selamat sore, sehat semuanya ya. Semangat, tetap semangat, tetap berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.